Adu domba hukumnya haram, apalagi adu manusia lebih haram. Kalau adu setan wajib. Jadi kalau setan lagi berantem, nggak usah ikut campur. Gelar tikar, taruh kopi, nonton. Takbir. Jangan ikut campur nih, setan lagi berantem. Tadi siang udah satu setan lagi ditangkap. Alhamdulillah. Lu tahu gak siapa? Udah, lu jangan sebut dah. Alhamdulillah. Jadi ibu kalau cari menantu jangan tukang bohong, Bu ya. Ya kalau tukang bohong mertua dibohongin tiap hari. Betul. Kita kalau cari presiden tukang bohong, ya tiap hari dibohongin. Pagi dia bohong, siang dia bohong, malam dia bohong. Terus kita marah-marah, lah kan lu yang pilih. Makanya kalau milih jangan tukang bohong. Sekarang mari kita lihat. Kenapa saya katakan khususnya di zaman ini penting sekali untuk memperhatikan seruan Allah ini. Wajib untuk kita amalkan. Kenapa? Makin kemari makin banyak tukang bohong. Karenanya dalam satu hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, di mana beliau menyebutkan bahwasanya Nabi pernah bersabda. Nabi memberi kabar kepada umatnya. Apa kata beliau alaihi salatu wasalam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi, akan datang kepada umat manusia ini, akan datang satu zaman yang akan dialami oleh umatku. Zaman apa? Sanawatun khadda'at, kata Nabi. Tahun-tahun yang penuh kebohongan, tahun-tahun yang penuh dusta, tahun-tahun yang penuh penipuan. Nabi udah kasih tahu, saudara. 15 abad yang lalu Nabi udah kasih tahu kepada umatnya, hei umat Islam, akan datang nanti satu zaman. Sanawat, kata Nabi, bukan sehari dua hari. Sanawat, bertahun-tahun. Khadda'at, yang penuh tipu daya. Terus Nabi gambarkan kondisinya. Tahun yang penuh tipu daya itu bagaimana sih situasinya? Nabi mengatakan, yusaddiqu fihal kadhib. Di zaman tersebut, di tahun-tahun tersebut, saudara, yusaddaqu fihal kadhib, pendusta dipercaya. Pendusta dipercaya. Udah dustanya udah kelihatan, bohongnya udah kelihatan, telanjang itu bohong. Tapi tetap orang masih percaya, saudara. Dan sebaliknya kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa yukadzabu fiha shadiq. Sementara orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang benar didustakan. Enggak dipercaya. Ulama yang lurus nggak dipercaya, saudara. Preman tukang tipu dia percaya. Kacau tidak? Ini Nabi kasih kabar. Ada lagi lanjutannya, kata Nabi, saudara. Di zaman tersebut, wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat dikasih amanat. Pengkhianat diangkat jadi pemimpin. Pengkhianat dipilih jadi pejabat. Pengkhianat diserahkan untuk ngurus umat, saudara. Nabi udah kasih tahu itu zaman wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat dikasih amanat, dan sebaliknya wa yukhawwanu fiha al-amin. Sementara orang yang jujur, orang yang lurus, orang yang benar, saudara, enggak dikasih amanat. Enggak dikasih amanat, enggak dikasih jabatan. Enggak, justru orang yang jujur dimusuhin. Jadi pejabat jujur, enggak panjang jabatannya. Sebentar dicopot, saudara. Ini Nabi udah sampaikan 15 abad yang lalu. Masih ada lanjutannya. Apa kata Nabi? Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Di tahun-tahun itu akan banyak ruwaibidah yang berkicau, yang banyak omong. Saudara, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma ruwaibidah? Wahai Rasulullah, apaan itu ruwaibidah? Siapa itu ruwaibidah? Nabi menjawab, ar-rajulu tafih fi amril ammah. Orang yang bodoh dalam urusan umat tapi so pintar, saudara. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira di zaman kita udah terjadi belum? Ayo saya tanya, pendusta dipercaya, terjadi gak? Terjadi gak? Orang yang jujur malah dikatain pembohong, terjadi gak? Terjadi gak? Nah, pengkhianat diangkat jadi pemimpin, ada gak? Ada gak? Justru yang jujur, saudara, nggak dikasih kesempatan memimpin, terjadi tidak? Ada orang bodoh sok tahu, banyak omong di media, ada gak? Lengkap terjadi di zaman kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada tanya, Habib, kalau sudah begitu kuncinya bagaimana cara menghadapinya? Ya itu tadi yang Allah firmankan, wa kunu ma'as sadiqin. Konsisten bersama orang yang jujur, orang yang baik, titik. Maka dari tadi saya katakan, saudara mau berbesan, cari besan yang baik.
Mau punya mantu, cari kalau mau punya pasangan hidup, cari pasangan yang baik, saudara. Mau berguru, cari guru yang baik, saudara. Mau pimpin, cari pemimpin yang baik. Allah sudah nyatakan wa kunu ma'as shadiqin. Allah enggak mengatakan wa kunu ma'al kadzabin. Allah enggak mengatakan wa kunu ma'al khainin. Enggak, Allah katakan wa kunu ma'as shadiqin. Selalulah kamu bersama orang-orang yang lurus, yang benar, yang jujur, yang adil, yang amanat, bukan tukang dusta, bukan pengkhianat. Nah, jadi jawaban bagaimana menghadapi situasi tersebut, Allah udah kasih tahu kita, saudara. Wa kunu ma'as shadiqin. Nah, kebohongan itu mesti kita jadikan musuh bersama. Yang kita lihat, saudara, yang umbar janji, apalagi waktu pilpres, apalagi waktu pileg, wah janji sabrak-abrek dijanjiin. Begitu udah menang, lupa semua dengan janji. Betul, betul. Oh, kalau lagi mau pemilihan, saudara, ada pileg, ada pilpres, ada pilkada, wah rame-rame datang ke kiai, cium tangan bolak-balik. Begitu udah menang, pesantren mau digusur. Ada gak? Ada gak? Nah, ente tuh yang bilang ada, bukan aneh ya. Nah, jadi kalau ada intel di sini, ada polisi di situ yang ngomong tuh. Saya cuma nanya, boleh nanya bu? Boleh nanya bu? Alhamdulillah. Oh, orang banyak yang berkikau, saudara. Pada sok tahu, saudara. Habaib yang keturunan Rasul dianggap bohong. Nggak ada itu turunan Rasul. Yang ngomong ngaku turunan Nabi. Ayah ente. Habib dibilang bohong turunan Nabi. Diri nggak ngaku saya yang turunan Nabi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada raja dangdut ngaku ahli nasab, ya. Udah kacau dah, kacau tidak? Ayo jujur jawab, kacau tidak? Nah, jadi itu dia Nabi katakan tadi, di zaman penuh kedustaan ini, yang tikufi harwaibilah. Jadi banyak orang nggak ngerti agama, so tahu agama, nggak ngerti nasab, so bicara nasab. Banyak tukang bohong tidak? Tapi dipercaya. Saya bisa buktikan, ada yang ngaku ngomong bahasa semut, pada percaya. Ayo, ada gak? Ada gak? Loh, kok ada percaya, pada hadir, pada dengerin, saudara. Jadi gimana, saudara? Kok udah jelas bohongnya dipercaya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya mengajak, yuk kita jadikan kebohongan sebagai musuh bersama. Siap tidak? Siap tidak? Ini sekarang udah banyak serba bohong, saudara. Apalagi rezim yang kemarin, dari presidennya tukang bohong, menterinya tukang bohong, jenderalnya tukang bohong, pejabat ke bawah tukang bohong, saudara. Di mana-mana kita dicekoki dengan kebohongan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan yang sekarang jangan tukang bohong lagi. Lu aminnya semangat dong. Mudah-mudahan presiden yang sekarang, menterinya jangan ada yang jadi tukang bohong lagi. Umat udah capek sama tukang bohong. Betul, betul, betul. Iya, jangan jadi tukang bohong, saudara. Udah capek, umat udah capek, saudara. Terus saya ada yang tanya, Habib, ini bagaimana ini Habib? Situasi politik kayaknya nih, waduh kacau balau nih Habib. Kita harus bagaimana? Waduh, jawab jangan. Jawab jangan. Tahun depan. Ya udah, kan mau diundang lagi katanya. Ini saya Fuad, kita mau tanya mau diundang lagi kan Ustaz? Ya udah, tahun depan aja udah dijelasin ya. Nah, bukan nih politik lagi gawat nih, salah ngomong ditangkap. Jawab jangan. Jawab jangan. Betul. Jawabannya singkat. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau saat ini setan lagi pada berantem. Alhamdulillah. Orang dolim ya dolim, lagi pada ribut. Alhamdulillah. Dia pada main bongkar-bongkaran borok, saudara. Pada main lapor-laporan, pada main jeblos-jebloskan ke penjara. Alhamdulillah. Kan sebelumnya dulu kiai yang diuber-uber, betul. Kiai diuber ditangkap, Habib diuber ditangkap di penjara. Sekarang giliran mereka rasain. Takbir. Alhamdulillah. Kenapa bisa begitu Habib? Doa umat diterima sama Allah. Umat di mana-mana, saudara, udah bertahun-tahun ya di mana-mana, saudara, kiainya, ustadznya, ajongannya, di pesantren, di musola, di masjid, di mimbar-mimbar, di majelis-majelis tabligh akbar. Berapa banyak, saudara, hampir setiap hari dikumandangkan sholawat asghilidz zalimin bidz zalimin. Apa itu artinya? Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Aduh. Alhamdulillah. Kadang protes saya, Habib. Wah, Habib ngomongnya adu kan adu domba haram, Habib. Jawab jangan. Kapan? Kapan selesainya nih ceramah? Nah, kalau semua dijawab dulu sampai pagi, Bu. Jawab, Bu. Sekarang juga harus. Pertanyaannya apaan tuh tadi?
Saudara, adu domba hukumnya haram. Adu domba hukumnya haram. Apalagi adu manusia, lebih haram. Kalau adu setan, adu setan wajib. Jadi kalau setan lagi berantem, nggak usah ikut campur. Gelar tikar, taruh kopi, nonton. Takbir, takbir. Jangan ikut campur nih, setan lagi berantem. Tadi siang udah satu setan lagi ditangkap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Udah tahu gak siapa? Udah lu jangan sebut dah. Gantian, kemarin gue yang ditangkap. Sekarang lu gue jorokin. Alhamdulillah. Biarin pada tangkep-tangkepin. Kita berdoa juga sekarang supaya Raja Bansos sama Ratu Bansos masuk juga penjara. Amin. Amin. Ya bayangin bansosnya triliunan yang sampai ke masyarakat cuma separuh lagi mana? Lu makan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya nggak peduli mau Raja Bansos, mau Ratu Bansos, mau Putri Bansos yang korupsi makan duit rakyat, tangkap, jebloskan ke penjara. Setuju tidak? Takbir. Kita tunggu tengah mainnya. Dikit lagi nih Ratu Bansos sama Raja Bansos. Nah, dikit lagi di perang berdua nih ya kawan. Nah, Raja sama Ratu perang, lu nonton aja dah. Nah, yang nggak doyan kopi pakai teh manis. Nah, nonton. Setuju gak? Setuju gak? Nah, jadi tenang saudara. Tapi bukan berarti kita nggak peduli, bukan. Aksi mahasiswa yang lagi besar-besaran saat ini perlu kita dukung selama jalannya benar. Selama mereka membela agama, bangsa, negara, bela rakyat yang tertindas, wajib untuk kita bela, saudara. Wajib. Jangan nggak peduli. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak-anaknya jadi mahasiswa, dia mau ikut aksi, tanya dulu, nih ente mau aksi yang mana nih? Aksi berantas korupsi apa aksi bela koruptor? Nah, kalau aksi bela koruptor, larang. Jangan. Tapi kalau aksi berantas korupsi, aksi teruskan, saudara. Saya dukung semua gerakan mahasiswa, semua gerakan rakyat Indonesia yang ditujukan untuk membela agama, bangsa, negara, dan membela rakyat yang tertindas, membela orang-orang lemah yang dizalimi, untuk melawan segala kezaliman dan untuk menegakkan segala keadilan. Wajib untuk kita dukung, saudara. Setuju tidak? Takbir. Angkat tangan semua ke atas, takbir. Takbir.